Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali berjumpa dengan saya, Nofri Simanjuntak. Mohon maaf, tepat sebulan saya tidak online menyampaikan forecast mengenai Forex dan Gold, karena terus terang pertama boring atau bosan berbagi, dan saya kembali pompa semangat saya untuk kembali lagi mau berbagi. Yang kedua juga karena banyak kesibukan berkaitan dengan FX Gold Coffee, kemudian juga robot cryptocurrency BTS, kemudian juga private coaching, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari analisa fundamental Amerika, paling tidak untuk 1 minggu atau 1 bulan ke depan, dan selanjutnya kita akan membahas forecast Euro USD dari tanggal 24 sampai dengan 28 Januari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yes, sebelumnya saya meminta kerjasama Anda juga supaya saya bersemangat untuk BPJS, bayar pakai jempol saja. Yang belum subscribe, Anda subscribe, kemudian juga like. Kemudian yang lebih penting lagi, komen serta share supaya apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat banyak orang dan bisa direkomendasikan oleh YouTube. Setiap ada misalkan mengetik belajar Forex, bisa direkomendasikan video saya. Kemudian juga saya selalu akan menyampaikan yang benar, bukan sekedar enak didengar. Sekali lagi, BPJS, bayar pakai jempol saja. Yes, kita langsung sekarang membahas mengenai fundamental, khususnya ekonomi dan geopolitik berkaitan dengan ekonomi Amerika dan juga dunia. Seperti kita ketahui, data-data ekonomi Amerika itu bagus-bagus dari mulai tahun 2021, termasuk juga sebenarnya di awal 2022, yaitu pada saat Jumat minggu pertama, di mana diumumkan 3 data ketenaga kerjaan, yaitu yang disebut dengan NFP, kemudian kedua upah buruh per jam, ketiga yang disebut dengan tingkat pengangguran. Nah, NFP-nya memang jelek, tetapi Anda jangan lupa bahwa di dalam forecast, di dalam projection ekonomi, itu yang dilihat adalah tingkat pengangguran, bukan NFP, walaupun itu juga penting sebagai salah satu data ketenaga kerjaan. Sekali lagi, NFP saya tidak bilang tidak penting ya, penting, tetapi yang sebetulnya masuk ke economic projection itu justru tingkat pengangguran. Dan kalau Anda perhatikan, tingkat pengangguran Amerika bagus sekali dan sudah kembali ke sebelum COVID. Itu merupakan sebuah prestasi. Dan juga data-data menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan kembali ekonomi Amerika sehingga menyebabkan inflasi. Kalau kita bicara inflasi, misalkan pada saat sebuah negara sedang mengalami krisis, dan kita sudah tahu sama tahu bahwa dunia, termasuk juga Amerika, menghadapi krisis ekonomi sebagai dampak dari COVID-19, biasanya kalau inflasi itu terjadi pada saat ekonomi sedang mulai membaik, itu menunjukkan juga
sebuah data yang baik tentunya. Sehingga akhirnya kita juga sudah tahu sama tahu, The Fed sudah memutuskan bahwa stimulus itu dikurangi. Salah satu bentuk stimulus itu adalah misalkan pemberian bantuan, kemudian juga pencetakan mata uang. Jadi stimulus itu bukan pencetakan mata uang, tetapi salah satunya adalah pencetakan mata uang, sehingga dolar banjir di market, akibatnya dolar melemah, dan melemahnya dolar itu di satu sisi bisa menjadi positif buat ekonomi Amerika sehingga akhirnya bangkit, dan timbullah masalah baru yang disebut dengan inflasi. Akhirnya stimulus itu dikurangi atau istilahnya tapering, dan sebagai sebuah siklus ekonomi setelah tapering dilakukan, biasanya dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga. Jadi itu urut-urutannya. Tapering dulu, baru kenaikan suku bunga, itu biasanya dilakukan sebagai sebuah program pengetatan ekonomi setelah ekonomi tumbuh. Nanti kalau bubble, akhirnya stimulus lagi, penurunan suku bunga dulu, baru pemberian stimulus. Begitu juga seterusnya sampai menjadi sebuah siklus. Jadi kesimpulannya, ekonomi Amerika sejauh ini justru terus membaik, dan ada masalah baru, yaitu tingginya inflasi. Untuk meredam, perlu dilakukan upaya-upaya pengetatan ekonomi. Kemudian juga bahwa yang namanya COVID, khususnya varian Omicron ini, tetap menjadi sebuah masalah. Memang katanya bahwa dampak Omicron ini tidak sedahsyat Delta, cuma penyebarannya lebih cepat. Di satu sisi, data-data menunjukkan bahwa mulai ada kenaikan tingkat kematian akibat dari Omicron ini, dan itu juga termasuk sudah meningkat di Indonesia. Makanya, yuk, kita tetap menjaga protokol kesehatan, apalagi ini menjelang Imlek, di mana kita kumpul-kumpul, tetap menggunakan masker, dan mungkin kalau jaga jarak sudah semakin sulit dilakukan, paling tidak kita menggunakan masker, dan kalau ketemu dengan banyak orang, pulang ke rumah kita mandi. Jadi itu merupakan langkah-langkah pencegahan. Di samping, yuk cari booster untuk vaksin ketiga, Pfizer, Sinovac, terserah. Kembali lagi, Omicron ini karena menjadi momok, di satu sisi menyebabkan juga, kalau kita perhatikan, gold itu tidak melemah, justru menguat. Logika yang biasanya kita ketahui, kan kalau misalkan ekonomi Amerika membaik, maka dampaknya dolar akan menguat. Sekarang kalau kita lihat, secara prinsip, dolar menguat itu terhadap mata uang. Khususnya, misalkan Euro USD, kemudian AUD USD, NZD USD, USD JPY-nya naik, USD CHF-nya naik. Tetapi dolar tidak menguat terhadap gold. Kenapa seperti itu? Karena kembali lagi, naik inflasi, kemudian juga masalah Omicron ini. Sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah kenaikan inflasi biasanya menyebabkan orang akhirnya kembali ke safe haven, dan salah satu safe haven itu adalah gold. Jadi, Anda tidak perlu bingung, andai kata misalkan kita melihat bahwa dolar menguat, tetapi ternyata gold pun menguat, berarti menguatnya terhadap mata uang, dan itu pun tidak semua mata uang, dan dia melemah terhadap gold. Tadi saya katakan menguat tidak terhadap semua mata uang. Bukti bahwa kalau kita bicara GBP USD, ternyata GBP USD trennya naik. Kenapa GBP USD trennya naik? Karena Inggris ternyata
menaikkan suku bunga, dan itu ditanggapi oleh market secara positif karena ada juga negara yang menaikkan suku bunga tetapi justru mata uangnya malah melemah. Itu terjadi pada New Zealand, di mana RBNZ itu menaikkan suku bunga, justru market menganggap mungkin bahwa negara New Zealand belum layak untuk menaikkan suku bunga, sehingga respon market malah negatif. Beda dengan Inggris, memang market sudah berharap dan market sudah melihat waktunya saat ini Inggris menaikkan suku bunga, akhirnya walaupun naiknya cuma 10 basis poin alias 0,1%, tetapi naik juga, dan itu menyebabkan GBP USD menguat. Sehingga makanya tadi saya katakan bahwa dolar menguat terhadap hampir semua mata uang, tetapi tidak terhadap pound sterling, dan di lain sisi dolar tetap melemah terhadap gold. Karena apa? Faktor yang pertama adalah soal inflasi Amerika yang tinggi, dan itu menyebabkan orang akhirnya kembali safe haven. Yang kedua adalah Omicron, dan yang ketiga, jangan lupa ini, bahwa situasi geopolitik di Eropa sedang tidak kondusif akibat terjadinya gesekan antara Rusia dengan khususnya Eropa diwakili oleh NATO dalam kaitannya dengan Ukraina. Jadi ada statement dari Amerika yang mengancam Rusia kalau sampai melakukan upaya-upaya agresi militer ke Ukraina, maka Amerika akan turun, dan tentunya ini didukung oleh NATO, di mana NATO ini sekumpulan negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia. Dan ini menyebabkan situasi geopolitik tidak kondusif. Tetapi biasanya kalau kita bicara situasi geopolitik itu dampaknya nggak terlalu panjang, mungkin 2 hari sampai 1 minggu, kecuali tidak ada perundingan. Seingat saya, pada hari Kamis lalu sudah terjadi perundingan di mana delegasi Amerika datang ke Jenewa bertemu dengan delegasi Rusia supaya situasi lebih kondusif. Dan kalau kita bicara emas yang menguat ini, efeknya juga kemana-mana, termasuk juga cryptocurrency. Nanti saya juga akan bicara mengenai cryptocurrency. Kenapa cryptocurrency itu melemah? Karena faktor menguatnya gold, kemudian juga faktor yang disebut yang disebut dengan tapering, kemudian juga optimisme kenaikan suku bunga Amerika. Lanjut lagi, bahwa kenaikan dolar itu ditunjang di samping dengan inflasi, itu juga menyebabkan saham tentu menjadi melemah. Kalau kita bicara intermarket, hubungan antara market, misalkan ada 4 produk investasi. Yang pertama misalkan US dollar atau mata uang, yang kedua emas, tadi sudah jelas hubungannya. Yang ketiga nih saham, serta keempat obligasi. Sekarang kalau kita lihat chart, Anda perhatikan pada saat dolar menguat dan kemungkinan suku bunga itu akan terjadi, biasanya bunga obligasi atau bond, khususnya tenor 10 tahun juga naik. Nah, ini kan naik terus nih. Kalau Anda perhatikan, ini dari 20 Desember naik terus. Ini karena begitu hawkish-nya statement-statement dari Powell. Nah, kalau kita perhatikan juga dampaknya gimana ke saham. Kita lihat, saham Dow Jones itu sejak akhir Desember mengalami penurunan. Akibat apa? Optimisme hawkish dalam kaitannya dengan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga diprediksi Maret nanti.
Nah, kemudian juga ini ada potensi double bottom juga triple bottom. Kalau kita juga lihat Nasdaq, ini terkoreksi cukup besar. Sekali lagi, ini akibat dari menguatnya USD. Oke, kita info sejenak. Yes, lanjut mengenai fundamental Amerika dan dampaknya terhadap gold, dan barusan dampaknya terhadap saham, dalam hal ini Dow Jones, demikian juga dengan Nasdaq. Sebelumnya juga dalam kaitannya dengan bond atau obligasi Amerika dengan tenor 10 tahun. Jadi, kenaikan dolar menyebabkan kenaikan bond yield-nya, kemudian juga penurunan saham. Dari sini terlihat bahwa Dow Jones, kemudian juga saham-saham teknologi seperti Nasdaq, demikian juga S&P 500. Nah, kalau kita bicara mengenai data ekonomi minggu ini dalam kaitannya dengan Amerika, itu ada sebuah peristiwa yang cukup penting, yaitu disebut dengan pengumuman suku bunga dan FOMC statement pada hari Kamis tanggal 27 Januari jam 2 pagi. Ini saya begadang nih. Seperti kita ketahui, pengumuman suku bunga Amerika itu 8 kali 1 tahun, dan yang pertama kali ini adalah di bulan Januari, yang kedua nanti di bulan Maret. Diprediksi baru akan naik Maret, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Tanggal 27 Januari hari Kamis dini hari tersebut juga bisa naik. Kalau misalkan suku bunga naik di tanggal 27 Januari dan itu tidak diduga oleh market, tentunya efeknya dolar akan menguat kencang dan juga gold akan melemah, termasuk juga cryptocurrency. Kenapa saya katakan kuat? Karena tidak diduga, mengingat prediksi orang itu kenaikan suku bunga pertama di Maret, dan itu sesuai dengan statement The Fed pada Desember. Tetapi ingat bahwa segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja ada kejutan. Ternyata suku bunga sudah naik pada Januari 2022. Kalau Maret sekali lagi sudah diprediksi, sehingga bisa saja dolar tidak terlalu menguat. Yang perlu diperhatikan yang kedua dari suku bunga, di samping ada kejutan atau tidak di tanggal 27 hari Kamis mendatang, adalah soal besaran kenaikan dalam basis poin. Kalau misalkan naiknya 25 basis poin atau 0,25 menjadi 0,5, itu tidak terlalu efek untuk Maret ya. Kalau untuk Januari pasti naiknya 0,25 atau lebih akan efek karena tidak terduga alias kejutan. Nah, kalau kita bicara nanti Maret, dan juga nanti akan saya berikan informasi yang lebih lengkap, perlu diperhatikan adalah besaran kenaikannya. Jadi kembali lagi, hari Kamis ini perlu diperhatikan karena bisa saja terjadi kejutan-kejutan dan efeknya tentunya Anda sudah tahu. Kemudian juga dipantau juga berkaitan dengan
COT ya, Commitment of Trade, kalau kita perhatikan semua data itu saling mendukung, teknikal dolar indeks itu menguat, kemudian juga fundamentalnya menguat, COT-nya juga mendukung karena institusi besar memegang posisi long atau buy sejumlah 88%. Ini rekor ya, bahwa sebelumnya nggak sampai 88% institusi besar ini memegang posisi long. Saat ini sampai 88% alias hanya 12% short-nya. Dan kalau kita rangkum, bicara analisa teknikal, sudah jelas bahwa dolar indeks ini menguat. Nah ini, ya. Dan apalagi kalau Anda perhatikan, ini broadening. Kalau sampai ini breakout trend line ini, maka dia akan naik lebih kencang dan bukan tidak mungkin triple top ini akan tidak terjadi. Tentunya kembali lagi ke soal fundamental, khususnya nanti sampai ke Maret. Kalau kita bicara gold, euro USD, nanti di video kedua setelah ini akan saya uraikan. Oke, sekian. Terima kasih sekali lagi. Dukung terus BPJS, bayar pakai jempol saja supaya saya kembali bersemangat. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi berkat. Sampai jumpa di video kedua mengenai forecast Euro USD.